Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang asam amino. Dalam kesempatan hari ini, saya perkenalkan untuk penyusun PPT ini. Yang pertama adalah Revita Arendrivasti, NPM 1903101051, Leli Paramita 1903101046, dan Muhammad Alfean 1903101063. Kami dari mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Dalam kesempatan hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi asam amino, struktur asam amino, jenis asam amino, kemudian sintesis asam amino, reaksi asam amino, dan fungsi dari asam amino. Untuk materi pertama adalah definisi dari asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang mengandung suatu gugus amino yang berada dalam bentuk kation amonium dan gugus karboksil yang berada dalam bentuk anion karboksilat. Sehingga asam amino mengandung gugus yang bersifat basa dan gugus yang bersifat asam dalam molekul yang sama. Suatu asam amino mengalami reaksi asam basa internal yang menghasilkan suatu ion dipolar yang juga disebut zwitterion. Karena strukturnya ini, maka asam amino tidak selalu bersifat seperti senyawa-senyawa organik. Asam amino mempunyai titik leleh yang tinggi, yaitu di atas 200 derajat Celcius dan tidak larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam pelarut polar. Yang kedua yaitu adalah struktur dari asam amino. Berikut adalah gambar dari struktur asam amino. Yang ketiga adalah jenis dari asam amino. Jenis asam amino. Dalam protein tumbuhan dan hewan, hanya terdapat 20 asam amino yang lazim dijumpai. Ke-20 asam amino tersebut, 10 diantaranya merupakan asam amino esensial, yaitu asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein dan tidak disintesis sendiri oleh organisme itu, tetapi harus terdapat dalam makanannya. 10 asam amino esensial tersebut adalah arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofan, dan valina. Asam amino yang mengandung rantai samping karboksil dikelompokkan dalam amino asam, sedangkan asam amino yang mengandung rantai samping amino dikelompokkan sebagai asam amino basa. Sisa dari kelompok ini disebut sebagai asam amino netral. Asam amino asam adalah asam glutamat dan asam asparat. Asam amino basa adalah lisina, histidina, sedangkan sisanya adalah asam amino netral. Berikut ini adalah 20 asam amino yang diketahui, yaitu ada gliserin, alanin, prolin, valin, methionin, triptofan, leucin, fenilanin, asparagin, treonin, serin, dan glutamin. Kemudian selanjutnya 20 asam amino yang diketahui yaitu tirosin, histidin, arginin, lisin, asam asparat, asam glutamat, dan lain-lain. Asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah jenis asam amino yang bisa disintesis di dalam tubuh melalui proses transaminasi. Beberapa makanan tertentu juga mengandung asam amino non-esensial. Dari 20 asam amino yang ditemukan pada manusia, 10 diantaranya merupakan asam amino non-esensial. Berikut ini adalah nama-nama asam amino non-esensial, yaitu glisin, alanin, serin, tirosin, sistein, sistin, prolin, hidroksoprolin, asam asparat, dan asam glutamat. Kemudian ada asam amino esensial. Asam amino esensial adalah jenis asam amino yang tidak bisa disintesis di dalam tubuh dan hanya terdapat di dalam makanan saja. Anda harus mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Hal ini dikarenakan selain tidak bisa diproduksi sendiri dalam tubuh, asam amino esensial ini cukup diperlukan oleh tubuh di dalam metabolisme protein. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja sumber asam amino esensial. Berikut ini adalah nama-nama asam amino esensial yang perlu Anda ketahui: valin, lisin, leucin, isoleucin, treonin, triptofan, fenilanin, metionin, arginin, dan histidin. Kemudian ada juga asam amino kondisional.
Asam amino esensial bersyarat atau asam amino kondisional adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain atau metabolit mengandung nitrogen kompleks lain. Sintesis asam amino tidak dilakukan melalui transaminase sederhana. Asam amino ini diperlukan jika prekursornya berada dalam jumlah banyak dalam tubuh sehingga memungkinkan sintesisnya pada saat dibutuhkan. Berikut adalah nama-nama asam amino esensial bersyarat, yaitu prolin, serin, arginin, tirosin, sistein, dan glisin. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah sintesis dari asam amino. Sintesis dari asam amino ini dapat disintesis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan bromin dan PBr3, kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3. Reaksi yang dihasilkan adalah asam 4-metilpentanoat dihasilkan asam 2,4-metilpentanoat, kemudian direaksikan dengan NH3 akan menghasilkan leucina. Reaksi kedua yaitu asam 3-hidroksibutanoat akan menghasilkan asam 2-3-hidroksibutanoat dan direaksikan lagi dengan NH3 akan menghasilkan treonina. Materi selanjutnya adalah reaksi asam amino. Reaksi asam amino ada 4. Yang pertama, keamfotoran asam amino. Suatu asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa. Masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau suatu anion. Dalam larutan asam, asam amino akan bersifat basa yang akan menerima proton, sehingga akan menghasilkan kation. Dalam larutan basa, asam amino akan bersifat asam yang akan memberikan proton sehingga akan menghasilkan suatu anion. Ada 2 reaksi dalam keamfotoran asam amino, yaitu dalam larutan asam dan dalam larutan basa. Selanjutnya yang kedua ada asilasi. Asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida. Tetapi sifat dari amida ini akan berbeda dibandingkan dengan senyawa asam amino. Karena nitrogen pada amida tidak bersifat basa, sehingga senyawa amino yang terasilasi membentuk amida ini berbeda sifatnya berbanding dengan asam amino. Yang ketiga adalah reaksi dengan nihidrida. Reaksi dengan nihidrin digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino pada kertas kromatiografi. Asam-asam amino bereaksi dengan nihidrin untuk membentuk produk yang disebut dengan Ruherman. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari asam amino. Fungsi asam amino. Fungsi asam amino dapat dikatakan sama dengan fungsi protein, karena asam amino merupakan unsur penyusunnya. Namun dalam menjalankan fungsi protein, asam amino memiliki peran yang lebih spesifik untuk setiap jenisnya. Seperti asam amino esensial yang memiliki fungsi terkait dengan mempercepat proses metabolisme protein untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh setiap harinya. Contohnya yaitu lisin asam amino esensial yang dikatakan berhubungan langsung dengan pertumbuhan, yaitu perannya bersama dengan arginin, glisin, dan ornitin yang dapat mengaktifkan hormon pertumbuhan. Pertumbuhan hormon yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan otot, membantu lemak, dan membantu sistem imun. Asam amino esensial lainnya yaitu fenilalanin yang berfungsi sebagai prekursor untuk hormon epinefrin, norepinefrin yang berfungsi membantu kadar gula darah, tekanan darah, dan denyut jantung, serta hormon tirosin yang berfungsi dalam serta meningkatkan konsumsi oksigen pada metabolisme. Yang lainnya yaitu histitin, sangat diperlukan terutama pada bayi, karena fungsinya sebagai prekursor histamin yang merupakan bahan kimia yang dapat dilepaskan oleh sistem imun selama reaksi dan merangsang produksi asam klorida dalam perut, yang penting selama proses pencernaan. Triptofan memiliki fungsi sebagai prekursor untuk niacin atau vitamin B dan serotonin yang berperan dalam proses neurotransmitter yang hadir dalam seluruh jaringan tubuh termasuk otak. Leusin dan isoleusin membantu pemesanan dan pengelolaan protein, menyediakan energi untuk otot, dan mencegah kerusakannya.
Sekian dari video kami yang bisa disampaikan. Apabila ada komentar, kritik, dan saran, silakan komen di bawah. Salam dari UPN Veteran Jawa Timur, Teknik Kimia 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.